قريب يافا عندنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap fasilitas militer milik Republik Islam Iran, berbagai negara Arab justru memberikan respon yang mengejutkan. Meskipun selama ini dikenal lebih dekat dengan Amerika Serikat dan Israel, sejumlah negara Arab memilih mengecam tindakan tersebut. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika geopolitik kawasan, di mana negara-negara Arab yang selama bertahun-tahun tidak pernah sejalan dengan Iran, kini justru menunjukkan dukungan terhadap Teheran dalam konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Beberapa negara Arab bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah momentum ini akan menjadi titik balik yang memperkuat persatuan di antara negara-negara Arab untuk bersama-sama menentang Israel dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut? Reaksi yang ditunjukkan para pemimpin negara-negara Arab ini sontak menjadi perhatian dunia. Selama ini, Iran dikenal sebagai negara yang seringkali dihadapkan pada permusuhan dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Bahkan, Iran harus menjalin hubungan erat dengan Rusia untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi tekanan dari Israel dan Amerika Serikat. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pandangan di kawasan mulai bergeser. Negara besar seperti Arab Saudi, yang selama ini dikenal memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan ketegangan yang tajam dengan Iran, secara tiba-tiba memilih untuk membela Iran dan mengecam kebijakan Amerika Serikat. Pernyataan resmi dari Arab Saudi ini tentu menjadi catatan penting dalam sejarah konflik di Timur Tengah. Dalam pernyataan tersebut, Kerajaan Arab Saudi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Selain itu, Arab Saudi secara tegas mengutuk dan mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Islam Iran. Kerajaan juga menegaskan pentingnya semua pihak untuk menahan diri, menurunkan ketegangan, dan menghindari eskalasi yang lebih luas. Arab Saudi juga menyerukan kepada masyarakat internasional agar meningkatkan upaya diplomatik untuk mencari solusi politik demi mengakhiri krisis yang semakin membahayakan stabilitas kawasan. Di tengah situasi yang terus memanas, bahkan muncul kabar mengejutkan ketika Israel memulai serangannya terhadap fasilitas nuklir Iran, menambah kompleksitas konflik yang saat ini tengah berlangsung di Timur Tengah. Kabar terbaru menyebutkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melakukan percakapan telepon yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam percakapan tersebut, putra mahkota menyampaikan belasungkawa dan rasa simpati yang mendalam kepada Presiden, rakyat Iran, serta keluarga para korban atas serangan yang dilancarkan oleh Israel. Mohammed bin Salman juga dengan tegas mengecam serangan-serangan tersebut, yang dinilainya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan Republik Islam Iran, sekaligus pelanggaran terhadap hukum serta norma-norma internasional. Yang lebih mengejutkan, dalam percakapan itu putra mahkota menyatakan bahwa Arab Saudi berdiri bersama rakyat Iran dan tidak akan ragu mengerahkan segala upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka. Bahkan, ia menegaskan bahwa seluruh dunia Islam bersatu dalam mendukung Iran dalam menghadapi agresi tersebut. Pernyataan ini sontak mengejutkan para pengamat internasional, mengingat selama ini hubungan antara Iran dan Arab Saudi kerap diwarnai ketegangan dan rivalitas yang tajam, sehingga kedekatan seperti ini sebelumnya dianggap mustahil. Pada tahun 1929, Iran dan Arab Saudi sejatinya telah menjalin hubungan diplomatik yang cukup erat. Namun perbedaan mazhab dan pandangan politik menyebabkan hubungan itu kembali memburuk. Ketegangan semakin memuncak pasca revolusi Iran pada tahun 1979, ketika pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ruhollah Khomeini, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap karakter dan legitimasi keagamaan rezim monarkis Saudi. Meskipun Raja Arab Saudi saat itu sempat mengirimkan ucapan selamat atas keberhasilan revolusi tersebut, hubungan kedua negara tetap tidak mengalami perbaikan berarti. Puncak ketegangan terjadi pada era 1980-an ketika Arab Saudi diduga kuat berada di balik dukungan terhadap invasi Irak ke Iran, termasuk janji bantuan keuangan senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat kepada pemerintah Saddam Hussein. Situasi ini semakin memperburuk hubungan kedua negara.
Selain itu, rivalitas keduanya kian dalam karena selalu berada di posisi yang berseberangan dalam berbagai konflik regional. Iran dikenal sebagai pendukung kelompok-kelompok pro-Syiah di Suriah, Irak, dan Lebanon, sementara Arab Saudi justru mendukung kelompok pemberontak Sunni di Suriah, serta memerangi kelompok Houthi di Yaman. Namun hari ini ketegangan panjang antara Iran dan Arab Saudi tampak seolah terlupakan, saat keduanya justru saling mendukung dalam menghadapi kekuatan besar yang berada di balik Israel, yakni Amerika Serikat. Menariknya, Arab Saudi bukan satu-satunya negara Arab yang mengecam tindakan Amerika Serikat terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab, negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan cukup dekat dengan Amerika Serikat dan bahkan telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam pernyataan resminya, Uni Emirat Arab mendesak penghentian segera atas eskalasi yang terjadi guna menghindari dampak serius terhadap stabilitas kawasan. Pemerintah Uni Emirat Arab juga memperingatkan bahwa tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran dapat membawa kawasan ke tingkat ketidakstabilan yang lebih berbahaya. Selain itu, Mesir yang juga telah lama menormalisasi hubungan dengan Israel turut menyatakan sikap atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Mesir menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan yang terjadi di Iran dan memperingatkan akan meningkatnya ketegangan yang berpotensi mengancam keamanan serta stabilitas kawasan. Mesir menegaskan bahwa eskalasi yang terus berlanjut dapat menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga bagi stabilitas global. Sementara itu, Qatar yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat juga turut mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar di platform media sosial, pemerintah Qatar menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap dampak serius yang mungkin timbul akibat serangan udara Amerika Serikat terhadap Iran. Qatar juga memperingatkan bahwa eskalasi berbahaya yang saat ini terjadi berpotensi memicu konsekuensi bencana baik di tingkat regional maupun internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sejumlah negara Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel dan menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat, mereka tetap menunjukkan sikap independen dalam merespons situasi geopolitik yang berkembang. Negara-negara tersebut tidak segan untuk menyuarakan kecaman dan dukungan sesuai dengan kepentingan keamanan dan stabilitas kawasan, sekaligus mencerminkan dinamika baru dalam hubungan internasional di Timur Tengah. Berbeda dengan sejumlah negara Arab lainnya, hingga saat ini, Yordania memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait aksi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Ketidakhadiran suara dari Yordania dalam polemik ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat. Banyak yang berpendapat bahwa sikap bungkam Yordania merupakan langkah hati-hati untuk menjaga netralitas, mengingat posisi geografisnya yang sangat rentan. Yordania berbatasan langsung dengan Israel dan berada di tengah-tengah wilayah yang kini dilanda ketegangan tinggi antara Iran dan Israel. Dengan posisi tersebut, tidak mengherankan apabila Yordania berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam konflik yang berpotensi membawa dampak besar bagi stabilitas dalam negerinya. Di balik sikap diam Yordania, beredar sejumlah rumor yang mengindikasikan bahwa negara tersebut justru secara diam-diam berpihak kepada Israel dalam konflik ini. Salah satu indikasinya adalah laporan yang menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Yordania telah beberapa kali mencegat serangan drone dan rudal Iran yang mengarah ke wilayah Israel. Tindakan ini memicu spekulasi bahwa Yordania berperan sebagai lapisan pertahanan tambahan bagi Israel dalam menghadapi serangan dari Iran. Akibat dari tindakan pencegahan tersebut, beberapa warga Yordania dilaporkan mengalami luka-luka akibat serpihan rudal dan puing-puing pesawat tak berawak yang jatuh di wilayah mereka. Selain itu, sejumlah kerusakan properti juga terjadi di beberapa kawasan akibat insiden ini. Situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa Yordania seolah rela menanggung dampak serangan Iran demi melindungi keamanan Israel. Menanggapi spekulasi tersebut, Angkatan Bersenjata Yordania akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pernyataannya, pihak militer menjelaskan bahwa intersepsi terhadap drone dan rudal dilakukan semata-mata sebagai langkah proteksi terhadap kedaulatan dan keselamatan wilayah Yordania. Mereka menegaskan bahwa terdapat kekhawatiran serius terkait kemungkinan pesawat tak berawak dan rudal yang diluncurkan oleh Iran jatuh di wilayah Yordania, khususnya di area pemukiman penduduk, yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan parah. Pihak militer Yordania juga menekankan bahwa seluruh aktivitas pertahanan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi perbatasan negara, baik di darat, laut, maupun udara. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap wilayah udara Yordania,
dalam kondisi apapun. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan rumor atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berpotensi menimbulkan kepanikan dan kekacauan di dalam negeri. Meski demikian, sebagian kalangan masih meragukan penjelasan tersebut dan menganggapnya sebagai upaya Yordania untuk menutupi kedekatannya dengan Israel di tengah ketegangan kawasan. Hingga kini, pertanyaan mengenai posisi sejati Yordania dalam konflik ini masih menyisakan ruang spekulasi di kalangan analis politik internasional.